Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlidy Famarani dengan NIM G701222036 dari kelas A. Nah, di sini saya mau mempresentasikan PPT Proposal Farmakoepidemiologi. Adapun judul saya sendiri yaitu hubungan antara penggunaan parasetamol jangka panjang berdosis tinggi dengan kejadian hepatotoksisitas pada pasien lansia di RSUD Palu. Nah, di sini saya mau menjelaskan mengenai apa sih itu hepatotoksik. Nah, hepatotoksik merupakan keadaan di mana sel hati mengalami kerusakan karena zat-zat kimia yang bersifat toksik. Kemudian di sini ada hepatotoksitas imbas obat. Jadi, hepatotoksitas imbas obat adalah kerusakan hepar yang disebabkan karena pajanan terhadap obat atau agen non-infeksius. Nah, agen non-infeksius itu dia seperti bakteri atau virus, itu semacamnya. Nah, hal ini terjadi karena hati berperan sebagai pusat metabolisme dari semua obat dan zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, selanjutnya saya mau menjelaskan bagaimana sih mekanisme sampai bisa terjadinya hepatotoksik. Jadi, pada saat kita mengonsumsi obat secara oral, nah di situ kan ada proses ADME. Kemudian hepatotoksik ini sebelumnya saya beritahu memang hepatotoksik itu dia terjadi pada saat di proses metabolisme. Jadi pada saat obat diabsorpsi, beberapa zat kan itu akan mengalami metabolisme. Nah, ini sudah di tahap metabolismenya nih. Kemudian itu hasilnya akan diedarkan melalui aliran darah ke bagian lainnya untuk dikeluarkan. Selanjutnya, di situ nanti akan terjadinya peningkatan aktivitas enzim, di mana dengan adanya peningkatan aktivitas enzim, itu akan merubah bentuk obat menjadi metabolit reaktif melalui fase 1. Nah, sebelumnya ini ada 3 fase 1, 2, 3. Jadi, di mana pada fase 1 itu terlibatnya enzim sitokrom P450 dalam oksidasi, reduksi, atau hidrolisis. Selanjutnya, itu akan masuk ke tahap fase 2, di mana fase 2 ini tubuh akan berusaha mendetoksifikasi dengan menurunkan aktivitas enzim melalui konjugasi, glukuronidasi, sulfasi, asetilasi, atau glutation. Kemudian akan masuk ke fase ketiga, di mana fase ketiga yaitu disposisi obat ke sirkulasi atau ke getah empedu. Nah, pada peningkatan metabolit reaktif itu dapat menyebabkan kerusakan sel. Jadi disitulah awal mulanya di tahap metabolisme ini, sehingga nanti pada akhirnya itu akan menyebabkan kerusakan sel karena ada peningkatan metabolit reaktif. Selanjutnya, di sini ada obat parasetamol. Nah, obat parasetamol ini merupakan salah satu obat yang paling umum digunakan. Mengapa paling umum? Karena obat ini kan juga salah satu golongan obat bebas. Jadi dia paling umum digunakan di seluruh dunia. Nah, dia digunakan sebagai analgesik dan antipiretik. Kemudian obat ini dianggap aman jika digunakan sesuai dosis yang direkomendasikan. Apabila obat parasetamol ini digunakan secara berlebihan, maka akan menyebabkan toksisitas pada hati yang serius. Dimana kan yang kita tahu sendiri, hati adalah organ yang paling berpengaruh atau terpengaruh oleh overdosis parasetamol. Nah, di sini ada sebuah studi tentang efek parasetamol pada hati, di mana ia telah menunjukkan bahwa overdosis dapat menyebabkan kerusakan hepatosit, yaitu sel-sel hati yang berfungsi penting dalam metabolisme dan detoksifikasi. Nah, di sini ada paparan parasetamol. Adapun paparan parasetamol yang secara berlebihan itu juga tidak baik. Mengapa? Karena dapat menyebabkan perubahan morfologis yang signifikan pada jaringan hati, yaitu termasuk nekrosis dan infiltrasi sel radang. Nah, kerusakan ini itu disebabkan oleh metabolit toksit parasetamol, yang biasa itu kita sebut dengan NAPKI. Di mana NAPKI ini
yang dihasilkan dalam jumlah besar saat dosis parasetamol melebihi kapasitas detoksifikasi hati. Makanya itu paparan parasetamol itu pada hati apabila secara berlebihan itu tidak baik, dapat menyebabkan hepatotoksisitas. Adapun tujuan penelitian berdasarkan judul yang saya ambil, di sini saya mau mengetahui bagaimana penggunaan obat parasetamol jangka panjang berdosis tinggi pada pasien lansia, sehingga sehingga itu dapat menyebabkan penyakit hepatotoksisitas. Karena kan kita tahu sendiri obat parasetamol itu memang golongannya bebas, sehingga dijual bebaskan. Namun pada masyarakat itu kan pemahamannya kurang apabila diminum secara berlebihan, terus, dengan jangka panjang mungkin mereka pikir itu aman-aman saja, padahal sebenarnya tidak, karena jika secara berlebihan dengan jangka yang panjang, pasti itu akan menimbulkan efek samping. Nah, salah satunya itu hepatotoksisitas, makanya saya kepo bagaimana sih bisa menyebabkan hepatotoksisitas karena obat parasetamol ini. Nah, adapun metode penelitian yang saya gunakan, di sini saya menggunakan metode atau study design cohort prospektif. Kenapa? Karena pada studi ini kita kita di study time atau kita meneliti dulu, lalu kita mengamati satu kelompok dari satu waktu ke waktu. Selanjutnya, sumber data yang saya gunakan di sini ada kuesioner, formulir kuning meso. Jadi di mana dari formulir kuning meso ini, saya juga melakukan wawancara secara langsung dengan memberikan pertanyaan terkait identitas pasien dan keluhan yang dilanjutkan dengan monitoring pasien setelah penggunaan obat. Di mana setelah penggunaan obat ini, kita juga menggunakan telepon seluler atau bisa juga dengan WA. Itu digunakan untuk memantau kondisi klinis pasien di RSUD Palu, Sulawesi Tengah. Adapun sampel atau populasi yang saya gunakan di sini yaitu pasien lansia atau geriatri yang berusia 60 tahun ke atas, di mana ia sedang mengkonsumsi obat parasetamol dalam jangka panjang yang berdosis tinggi sebagai anti nyeri akibat penggunaan obat secara bebas. Selanjutnya kita masuk ke variabel. Di sini ada variabel independen yang saya masukkan, yaitu dari variabel independen itu hepatotoksisitas atau penyakitnya, di mana kita atau saya mengidentifikasi adanya kejadian penyakit hepatotoksitas atau tidak berdasarkan pertanyaan yang ditanyakan. Apakah orang tersebut itu mengalami mual atau muntah, mual dan muntah, mengalami nyeri di perut, sering merasa lelah, terus apakah ia atau pasiennya tersebut itu, kulitnya atau matanya itu menguning atau tidak. Nah, kemudian di sini ada variabel independen utama. Variabel independen utamanya yaitu penggunaan obat parasetamol. Jadi, saya mengidentifikasi adanya penggunaan obat parasetamol jangka panjang berdosis tinggi dari rekam medis yang saya lakukan itu berdasarkan sumber tadi, dari rekam medis pasien atau formulir kuning meso dari pasien dan melalui wawancara secara langsung, di mana dengan mencatat nama obat, dosis, dan durasi penggunaan obat. Nah, selain itu, apabila pasien menggunakan obat lain, maka dilihat lagi dari interaksi obatnya. Nah, ternyata selain variabel independen utama, ternyata ada juga nih variabel independen lainnya. Jadi, faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi dari kedua tadi yang saya sebutkan. Nah, adapun variabel lain itu yang mempengaruhi kejadian hepatotoksisitas ini, yaitu pasien yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, biasanya ini lebih sering nih terjadi pada pasien yang berjenis kelamin laki-laki. Kemudian, pasien yang mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Lalu ada juga ia mengkonsumsi obat tambahan selama ia keracunan pada obat parasetamol tersebut. Jadi, misalnya dia tidak tahu nih, ternyata dia sudah keracunan obat parasetamol atau dia mengkonsumsi obat parasetamol ini secara berlebihan. Ternyata di sisi lain, dia juga mengkonsumsi obat lain. Makanya itu ada interaksi obat yang ditimbulkan.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi dari judul yang saya ambil. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan, saya memohon maaf dan insya Allah saya akan menggali terus mengenai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan judul saya. Terima kasih kepada Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.